gangguan mungkin Pak ya? Enggak, Bu. Kayaknya aman. Enggak ada gangguan, Bu. Bu Norma kayaknya di alam bebas ini, Bu. Enggak Lagi ada. jalan-jalan kayak Bu Norma ini. Iya, itu dia. Sinyalnya Iya, jadi kejalan-jalan jalan-jalan. juga. Terlempar aku ya. Hmm. Terlempar ya. Enggak. Aman kok, Bu. Oh, Bu Norma dekat dengan ini kali ya, dekat apa dengan kipas angin kali ya. Iya. Ya, sinyalnya. Jangan lagi pasangin, Bu. Sinyalnya hilang-hilang. Seperti kipas angin sinyalnya. Nah, Oh gitu. Ngaruh tak ya? ngaruh lah, Bu. Cepat Ngaruh angin. ya Pak ya? Ngaruh lah, Bu. Oh, aku Saya baru kira tahu nggak. loh. Ini bercanda apa enggak sih? Jangan lah, Bu. Bu Titi dari mana nih, Bu Titi? Udah saya matiin ini kipasnya. Halo Bu Titi, Titi. Bu Titi, dan dia aja, Bu. Pak, ini wakil dari keluarga biar hari. Ya Pak, dari Penengan Pak. Oh, ada suaranya, Bu Titi. Keren tidur, Bu. Iya Pak. Alhamdulillah, Bu, suaranya. Belum kepencet tadi Pak. Oh, belum ya, Bu. Iya Pak. Ini Bu Srini ini jalan-jalan aja. Halo Bu Srini. Nah, ada Belum di ini suaranya. Bu. Hacker Bu. Unmute apa? Mute ya, Bu Srini masih Pakai mute, lagi Bu. pencet, Bu. Ya, masih Ah. mute ya. Iya Bu. Bu Streamy dari mana nih, Bu? Bu Streamy, Bu Siti dari SD, SMP, SMA, SMK. Srini. Apa jangan-jangan pengawas? Bu unmute Bu. Nggak kedengeran. Bu, speakernya Bu Srini, Bu. Bu Srini, speakernya dipencet. Bu Haryanti masuk. Iya. Bu Haryanti dari mana, Bu? Selamat datang, Bu. Dari Bandar Lampung. Yes. Iya, semua. Mana ada? SD, SMP, SMA, SMK, Bu. Oh, dari SMP 10, Pak. Oh, SMP saya tuh, Bu. Alumni ya Pak? Iya, Bu, alumni tahun 98. Lulusnya 98. Oh, Ibu mulai ngajar tahun berapa, Bu? Waduh, nama betul tuan tua berubah. Ibu mulai ngajar di sana tahun Udah berapa, Bu? lama. tahun 2018. Oh, belum ketemu. Kirain saya Tahun 2018, Pak. Ya, ya, Bu. Kirain saya guru saya. Waduh. Malu saya nanti.
Pak Muhammad Hali dari mana nih Pak? Selamat datang Pak. Pak mau mandi nggak Pak? Airnya mau matiin. Pak Hali ya. Pak Hali. Kemudian ini ada yang mau masuk lagi. Selamat datang Bu Kiki. Selamat bergabung Bu Kiki. Dari mana Ibu? Bu Arianti. Anaknya juga ikut webinar nih, mantap. Ya Pak, saya nggak kenal. Iya, Om Dek. Kamu sudah apa? Ya, masuk lagi Bu Azizah. Assalamualaikum Bu Azizah. Dari mana Bu? Selamat bergabung Ibu. Bu Azizah ini mirip dengan ibu saya kayaknya nih. Aduh, mengingatkan pada ibu saya Ibu. Ibu saya jauh dari Malang nih. Jangan itu ibunya Papa nih. Ada yang barusan masuk. Oh, belum ya. Bu Halimatus oh, iya, belum. Restu Ramadhani. Bapak insyaallah ya ini ya. Pak Restu Ramadhani, selamat bergabung Pak. Dari mana nih Pak? Bapak Oh, Bu Aziza. Dari mana Bu Aziza? Selamat bergabung Ibu. Saya dari Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepri. Mantap. Kepri. Luar biasa. Ya. Guru apa nih Bu? SD, SMP, SMA, SMK? Saya SD, Pak. Mantap, mantap. Kejar-kejaran tadi lihat masih ada waktu, coba masuk. Baru pulang. Semangat belajar ya. Insya Allah semangat 65. Menginspirasi nih Bu Aziza. Bener Bu. Mau ikut belajar Pak? Bu. Ini lagi di dapur ini. Soalnya Studionya di dapur ya Bu ya, mantap. iya, soalnya saya ini ngejar ini apa? Aku sudah mau mati nih di cas.
Ada Bu Erzami ya. Selamat bergabung Bu Erzami. Bu Erzami Pak Erzami nih, maaf nih. Selamat bergabung Pak apa Ibu Bu Erzami apa Pak Erzami, maaf. Dari mana Bapak atau Ibu? Saya terus terang nih dengan semua audiens sore ini nggak kenal semua ya, belum pernah ketemu semua ini. Ada Pak Doni, ada Bu Srimi, ada Bu Siti Nur Sakrosa, ada Bu Titi, ada Bu Haryanti, Bu Suparti, Pak Hali, Bu Azizah, Pak Restu ya, sama Bu Erzami. Saya belum pernah kenal semua ini. Teman-teman saya yang saya ajak malah belum masuk sama sekali. Luar biasa. Bapak, Bapak. Pak Erzami Pak, siap. Maaf Pak. Pak Erzami dari mana Pak? Ya. Dari mana Pak? SD, SMP, SMA, Saya SMP? bergabung, Pak. Saya dari Anambas. Daerah mana itu Pak? Anambas. Anamba itu mana Pak? SD. Nusa Tenggara. Kepulauan Riau. Oh Riau. Kepulauan Riau, Pak. Luar biasa. Iya, Pak? Iya luar biasa Pak. Selamat bergabung Iya, Pak. Kepulauan Riau, Anambas. Ini pembicara ini berarti nih Bu Norma. Izin Bu bergabung Lika. ya, Pak ya. Siap. Pembicara nasional nih Bu Norma, Bu Lika, Bu Maria. Selamat bergabung Pak Winarto. Dari mana Bapak? Terima kasih Bapak. Yamin dari mana tadi Kepulauan Riau-nya? Anambas. Anambas Bu, Anambas. Kok sama kita dari Anambas. Ada temennya Pak. Reunian di sini ya Bu ya. Iya. Ya Pak, di sini pulau-pulau jadi kita nggak cari kenal. Iya. Tapi sinyal bagus ya Bu ya, walaupun kalau sana sini ya. Numpang wifi. Sinyal karena saya udah pulang ke rumah ya. Bagus, kalau di sekolah tak ada Pak, tak ada sinyal. Malah gitu ya. Saya Iya, sekolahnya betul. nyampe. Iya. Kalau saya ke sana jadi ada alasan lah mau nemuin Bu Aziza sama Pak Erzami. Kalau di tempat saya sinyal beberapa hari ini. Oh iya, ditunggu Pak. Kalau Bapak kesini saya ajak keliling pulau Oh, asik. sama Pak Ezan juga. Siap. Asik kayaknya ya Pak Fahmi. Ya. Siap, Bisa siap, siap. diagendakan ini Bu. Benar. Keliling pulau. Selamat bergabung Bu Sulis Minarti. Dari mana Ibu? Pak Winarto juga tadi. Terima kasih Pak. Dari Tulungagung Barat, Lampung. Oh, siap. Dari Bandar Lampung. Bandar Lampung, mantap. Pak belum mulai kan? Izin saya sholat dulu ya. Siap Bu, ya Bu. Bapaknya di mananya Pak? Dek masuk sudah ke ini dek ke Zoom sudah. Kapan dia dinilai ini sekarang? Di dalam gelap ya. Ini suaranya putus-putus. Pak Fahmi, Ya Bu. barusan Teknologi. ada konfirmasi dari Ibu Kepala BGP
jika memang sudah mulai beliau masuk nanti langsung dimulai saja mungkin ya Pak ya, Ya, siap. karena beliau sedang rapat ini. Tapi memang menyempatkan diri untuk menyapa teman-teman yang ada di forum ini. Nanti kita tengah-tengah aja Bu ya. Ya, di antara Oke. narasumber mungkin nanti Ini benar sedang sudah berbagi, proses sepertinya. kita selipkan seolah-olah ya. Kita dengarkan Mungkin arahan dijeda lain. ya Pak. Iya Pak. Di jeda. Oke, siap. Nanti kalau misalnya Bapak nih, kalau memang misalnya si Ibu udah masuk, kita langsung mulai saja ya. Terus nanti karena Ibu ada urusan lain, mungkin dokumentasi dengan Ibu kita duluan ya mungkin seperti itu ya Bapak. Oh, ini udah masuk Bu Tanti. Mau masuk Bu Norma, Bu Lika, Bu Maria. Oh iya. Iya. Kita mulai aja berarti. Ya. Ya, Bu siapa? Bu Partila kayaknya agak kendala jadi kita Ya. ini dulu ya. Sambil menunggu beliau. Kayaknya apa langsung aja apa gimana Bu Partilanya? Langsung aja lah kataku seperti itu. Ya. Assalamualaikum Bu Tanti. Apa kabarnya Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Assalamualaikum Bu Tanti. Ya mohon maaf ya, kebetulan ini sedang pembahasan anggaran. Baru mau istirahat sebentar. Gimana? Mohon maaf ya, baru gabung. Ya Bu. Ini alhamdulillah dari penjuru Lampung udah hadir Bu, dari Kepulauan Riau juga hadir Bu. Alhamdulillah. Oh iya ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman sudah hadir. Bagaimana ini Jingki ceritanya? Langsung aja berarti ya Bu ya, langsung dimulai saja kayaknya. Saya langsung mulai aja ya, mohon izin juga cuma bisa sebentar ya kan, karena ini kami sedang kebetulan membahas anggaran karena kan waktu tinggal berapa hari lagi nih. Jadi Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Kalau di Lampung Tabi pun, tapi ini ada yang lain juga ya. Ya pun. Oke, alhamdulillah ya. Bapak Ibu, teman-teman semua, senang sekali saya bisa berada di tengah-tengah teman-teman semua. Kita bersyukur bahwa diberi kesehatan, segala hikmah sehat bahagia untuk kita sehingga bisa melaksanakan kegiatan ini. Dan ini merupakan satu inovasi dari teman-teman semua. Saya mewakili Balai Guru Penggerak Provinsi Lampung sangat menyambut baik dengan segala aktivitas peningkatan digital ya untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. Kolaborasi seperti ini sangat diharapkan ya dalam transformasi pendidikan. Pasti banyak hal-hal menarik berbagi. Hari ini kita akan berbagi praktik baik ya kan, dengan segala kreativitas teman-teman duta teknologi dan lainnya. Memberikan harapan bahwa transformasi digital ini, transformasi pendidikan ini akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini merupakan satu investasi Bapak Ibu semua. Jadi kita nikmati saja proses belajar ini dengan penuh kegembiraan dan semangat ya. Banyak hal pasti yang akan Bapak Ibu dapatkan manfaat dari teknologi digital ini, selain juga ada komunikasi, kolaborasi antar teman, dan utamanya peningkatan kompetensi bagi guru dan peserta didik. Kita ketahui bahwa banyak sekali platform yang sudah disediakan oleh Kemendikbudristek, tinggal bagaimana kita. Jadi terakhir mohon izin karena ini juga baru dipanggil lagi untuk pembahasan. Ada quote yang dari Mas Menteri, semoga menjadi semangat kita. Kita apapun yang kita lakukan jangan menunggu aba-aba ya, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama ya. Esok hari dimanapun Bapak Ibu berada, lakukan perubahan kecil. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak ya.
Terima kasih, selamat berkolaborasi, selamat belajar bersama, berbagi praktik baik, dan untuk teman-teman di Provinsi Lampung, terus bersama kami, Balai Guru Penggerak ya, karena kami tanpa teman-teman semua tak ada artinya. Terima kasih semuanya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas kesediaannya memberikan arahan pada siang hari ini, sore hari ini pada webinar kami. Mohon kesediaan untuk kita foto bersama dulu ya Bu. Ya Bapak Ibu, mohon kesediaannya membuka kamera semuanya, kita foto bersama dulu, dokumentasi sebelum kita melanjutkan ke materi. Ya, kita buka kameranya Bu, Bapak Ibu silahkan. Kita buka kamera, Bu Pak Doni, Bu Lica, Bu Maria, Bu Srini, Bu Siti. Ya. Ya silahkan dibuka kameranya. Ini masih ada beberapa yang belum. Apa sinyal saya ya? Mungkin Bu, mungkin Pak. Ya, mungkin ya dari Bu Norma, Bu Lica dan Bu Maria juga ikut print screen atau mendokumentasikan juga ya. Jadi sehingga sama-sama terlihat. Mungkin saja sinyal saya yang kurang sip sehingga nggak semuanya terlihat. Oke Bapak Ibu, kita mulai mungkin dari L biasanya ya, literasi atau Lampung. Aba-abanya gini Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ya, oke. Oke, ini. Apalagi Ibu biasanya kodenya? Oke. Kodenya apa lagi biasanya? Semangat. Ya, semangat. Satu lagi Bapak Ibu. Manjak. Ya, semangat. 1, 2, 3. Oke. Ada lagi, Bu? Ada lagi? Merdeka belajar. Oke. Merdeka belajar kayak mana, Pak? Bukan merdeka ini apa menanjak ya? Salah menanjak. Salah menanjak. Oh ya, Merdeka belajar. Salah menanjak. Kita bergerak menanjak bersama ya. Oke, siap, Bu. Iya. Ya, saya ini 1, 2, 3. Oke, sudah? Baik. Terima kasih teman-teman semua ya. Salam sehat. Mohon maaf tidak bisa membersamai. Kapan-kapan kita kumpul di BGP Lampung ya, Bu Norma. Bu Norma sudah lama ini tidak main ke BGP ya. Ibu nanti diusahakan main ke kamu. Iya, terima kasih ya. Mohon maaf saya izin live ya. Iya, Ibu makasih banyak. Ibu, terima kasih Bu atas kehadirannya Bu. Ibu. Sama-sama Bu, terima Semua ya. kasih. Makasih. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ditemani juga Bapak Ibu sekalian, kita juga ditemani Pak Hada. Selamat datang Pak Hada, Duta Teknologi Lampung tahun 2021. Pak Hada Ahkam Majaya dari Lampung Timur ya Pak, SMK 1 Negeri. Waalaikumsalam Pak. Pak Hada ini ceritanya terbalik nih Pak. Iya, Lampung Timur, domisili Lampung Selatan. Siap. Ini kami buka dulu ya Pak. Bu, kita buka dulu. Jadi belum pembukaan tapi langsung tadi Bu Tanti yang membuka lewat ini. Saya sebagai moderator malah belum membuka. Ini saya buka dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Ya. Ya pun. Iya Pun. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat sekalian. Ya, selamat datang di webinar yang diselenggarakan oleh Sahabat Teknologi dari Lampung tahun 2023. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir dalam webinar kali ini semua berkat dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia nih. Boleh saya sebut se-Indonesia ya Bapak Ibu ya. Ada yang dari Lampung, mungkin ada yang dari provinsi lain yang selain Lampung yaitu Kepulauan Riau tadi. Mungkin ada juga dari provinsi lain, mungkin
mungkin dari Aceh dan lain-lain kita yang belum tahu, ya silakan. Selamat bergabung Bapak Ibu, ya semangat. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada siang menjelang sore hari ini. Luar biasa, di waktu-waktu seperti ini Bapak Ibu masih menyempatkan diri, masih bersedia menghadiri webinar kali ini. Luar biasa, dan semangat Bapak Ibu sekalian. Semoga ini semua bisa menjadikan kompetensi kita semakin tinggi, kemudian semakin baik, dan kemudian pendidikan di Indonesia juga semakin maju. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, sebelum acara dimulai, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, setelah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa masing-masing ya Bapak Ibu ya. Berdoa dipersilahkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru sekalian. Setelah ini marilah kita bernyanyi dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, lagu kebangsaan negara kita tercinta ini. Izin saya share screen Bapak Ibu. Mohon bisa dalam keadaan sikap sempurna, duduk dalam keadaan sikap sempurna. Terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan memulai webinar atau materi webinar pada sore hari ini. Silahkan pemateri, narasumber. Ada narasumber yang pertama nanti ada Bu Maria, kemudian nanti ada Bu Norma Sitaisyah, dan ketiga ada Bu Lika Dewi. Mungkin dari Bu Maria dulu, kami persilahkan. Bu Norma. Baik, terima kasih Bapak Fahmi. Selamat sore Bapak Ibu semua. Sore Bu. Suara saya ya? Jelas Bu. Oke, mohon maaf nih ya, suara saya agak sengit ya, karena masih batuk pilek. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Oke, baik Bapak Ibu, izin share screen dulu.
Sudah terlihat di layar Bapak Ibu semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik saya mulai Bapak Ibu ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua, rekan-rekan guru hebat, baik yang dari Provinsi Lampung maupun yang dari luar Provinsi Lampung. Sungguh suatu kebahagiaan dan kebanggaan ya bagi kami karena Bapak Ibu berkenan untuk menghadiri webinar inovasi pembelajaran berbasis teknologi dalam hukum implementasi kurikulum Merdeka. Baik Bapak Ibu, di sini saya ingin berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan selama saya mengikuti program pembatik tahun 2023. Perkenalkan, saya Maria Diretnosari. Saya adalah guru ekonomi di SMA Negeri 1 Air Maningan, Kabupaten Tanggamus. Nah, pada kesempatan ini, saya akan membagikan dua praktik baik saya, Bapak Ibu. Praktik baik yang pertama, ini saya lakukan ketika saya menyelesaikan tugas di level 2, implementasi. Nah, pada waktu itu, saya mengintegrasikan model pembelajaran TSTS dengan aplikasi digital berupa Padlet, Google Sites, dan Kahoot. Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, apa sih model pembelajaran TSTS? Model pembelajaran TSTS ini adalah akronim ya, to stay, to stay. Jadi di satu kelas, anak dibagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok isinya 4 orang, nanti 2 orang akan bertugas sebagai tamu dan 2 orang sebagai tuan rumah. Lalu kelompok akan mempelajari sebuah materi dan kalau sudah selesai belajar materi, kelompok itu akan berpindah membagikan informasi dan mencari informasi. Jadi awal mula ketika saya memilih model ini, saya ingin mengakomodir gaya belajar anak-anak peserta didik saya. Di kelas itu ada anak yang tidak bisa diam Bapak Ibu ya. Jadi kerjaannya itu ya walaupun sudah anak SMA masih jalan ke sini, masih jalan ke situ. Kadang ada juga ya usil gitu ya. Saya menangkap bahwa anak ini adalah anak yang gaya belajarnya cenderung kinestetik. Nah, jadi gaya belajar TSTS ini bisa mengakomodir kebutuhan belajarnya. Nah, kemudian saya padukan dengan aplikasi digital berupa Padlet. Bapak Ibu mungkin bisa lihat di tampilan layar. Padlet ini bolehlah kita ibaratkan kalau misalnya semacam kertas sticky note ya. Nah, hanya ini berbasis digital. Jadi ketika saya mulai pelajaran, sebelum masuk ke materi, saya memberikan pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan pemantiknya saya berikan dalam bentuk Padlet. Di situ sudah saya tuliskan nama anak-anak, ya ini untuk mempermudah anak-anak. Jadi anak-anak tinggal cari namanya, kemudian menuliskan jawabannya di sini. Bapak Ibu kalau ingin tahu lebih lanjut tentang link Padlet saya, di situ sudah saya cantumkan linknya. Lalu selain Padlet, saya menggunakan Google Sites. Nah, Google Sites ini saya gunakan untuk mengakomodir gaya belajar siswa lewat diferensiasi konten. Slide saya masih tampak terlihat Bapak Ibu? Masih, Bu. Masih ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilan sederhana dari Google Sites saya. Seperti biasa, ya saya memposisikan bahwa ini akan dibaca oleh anak gitu ya. Jadi bahasanya tidak terlalu formal, tapi mengena untuk mereka. Nah, ini ada infografis. Saya buat memakai Canva for Education. Lalu ini ada video, saya ambilkan dari YouTube. Lalu ada gambar-gambar juga untuk mempermudah siswa belajar. Jadi anak dengan bantuan Google Sites dia bisa mengakses berbagai macam informasi, tidak hanya mengandalkan buku cetak dari perpustakaan. Dan kalaupun dia semacam apa ya menggunakan handphone, menggunakan gadget sudah terarah. Saya tidak sembarangan meminta anak untuk browsing, tapi sudah saya berikan ini loh. Ini ada daftar pustaka juga.
Ini Google Site, Bapak Ibu bisa melihat di sini linknya. Kemudian yang tidak kalah menarik bagi siswa, saya menggunakan Kahoot. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing dengan aplikasi Kahoot ya. Nah, Kahoot ini saya gunakan sebagai metode sederhana untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran dengan cara yang menyenangkan bagi siswa. Jadi siswa itu mengerjakan soal, tapi sambil bermain gitu ya, sambil kuis. Mereka merasa senang dan mereka juga bebas untuk mengekspresikan rasa senang mereka. Nah, ini best practice saya yang pertama. Bapak Ibu mungkin bisa lebih lanjut kalau ingin mengetahui, Bapak Ibu bisa melihat di akun YouTube saya, Maria Dwi Retnosari. Nah, di situ ada gambaran lengkap ya, gambaran lengkap terkait dengan penggunaan Padlet, Google Site, dan Kahoot pada model pembelajaran TSDS. Kemudian praktik baik saya yang kedua, Bapak Ibu, saya membuat MPI multimedia nasional. Nah, yang membantu peserta didik untuk mempelajari dengan pembelajaran interaktif dari materi lebih menyenangkan. Saya berikan MPI saya Bapak Ibu ya. Mohon bersabar, ini sedang loading Bapak Ibu. Sudah terlihat di layar Bapak Ibu? Sudah. Iya, sudah. MPI ini saya lengkapi tampilan awalnya seperti ini, kemudian ada tombol start. Ketika anak mengklik tombol start, anak akan dibawa ke menu selanjutnya. Nah, ini menu yang saya sajikan. Ada MPI saya, ada tujuan pembelajaran, ada materi, ada latihan soal, dan ada evaluasi. Jadi ketika anak mengklik ini, anak akan dibawa ke, misalnya dia klik tujuan pembelajaran, maka anak akan dibawa ke tujuan pembelajaran. Semuanya dari yang tanda ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ada petunjuk penggunaan media pembelajaran interaktif. Jadi ada dua icon atau tombol gitu ya, yang icon home ini menuju menu utama. Kalau anak klik next, menuju ke kembali ke seperti hal ini. Karena selanjutnya icon ini dapat beberapa siapa pengembang dan apa daftar pustaka yang digunakan. Pengembang ini adalah saya. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat MPI ini. Kemudian ini ada pengantar yang mengantarkan pengguna untuk memahami MPI secara singkat. Tujuan pembelajaran ini adalah tujuan pembelajaran yang akan dipelajari lewat bantuan MPI ini. Kemudian materi pembelajaran, ini ada pengertian pendapatan nasional, ada tombol next di sini. Anak akan dibawa kepada materi selanjutnya. Nah, ini ada 3 materi yang saya sajikan. Yang pertama adalah pendekatan produksi. Ini ada rumus untuk menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan produksi. Kemudian ada pendekatan pengeluaran, ada rumusnya juga. Berikut latihan soalnya. Kemudian ada next.
Nah, ini ada video, saya sudah membuat Hai video ini. guys, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran ekonomi. Bagaimana, sehat semua kan? Pelajaran Ya, Ibu harap semoga kalian semua dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pelajaran tinggal dengan baik. mengambil video yang Bagaimana? Sudah siap? putih. Ayo kita mulai pelajaran kita. Jadi, Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu setelah menyelesaikan pembelajaran ekonomi, peserta didik kelas 11 dapat menghitung pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pengeluaran dengan tepat. Nah, itu tujuan yang akan kita capai. Kita mulai ya. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang pengertian pendapatan nasional, faktor-faktor yang ya. Untuk materi yang ketiga, sama seperti yang sudah-sudah, kita klik di sini, kemudian muncul materi, dan ada rumusnya, kemudian ada latihan soal. Kemudian ke latihan soal Bapak Ibu. Slide saya bergerak ya Bapak Ibu ya? Bergerak, Bu. Oke. Kita klik tombol start now. Akan dibawa kepada round first round. Klik next, maka akan muncul soal. Lalu bentuknya multiple choice, pilihan ganda. Jadi anak diminta untuk mengerjakan latihan soal, kemudian memilih satu jawaban yang paling ya. Ketika anak misalnya memilih jawabannya B, klik di B, ternyata jawabannya salah. Kemudian diarahkan ke tombol home. Masih kembali ke soal yang belum benar. Ini karena saya hanya demo sebentar, jadi ini Bapak Ibu tidak memberi ruang untuk mengerjakan terlebih dahulu. Tapi kalau anak-anak harus mengerjakan terlebih dahulu, tidak boleh asal klik-klik saja. Nih, jawabannya masih salah. Ketika jawabannya salah, maka tampilannya akan seperti ini. Cek salah. Kemudian nah, ini ketika jawaban siswa salah. Kalau misalnya jawaban siswa benar, seperti ini tampilannya. Ini untuk yang latihan soal. Kemudian untuk yang evaluasi, sama seperti latihan soal, klik start. Saya menyajikan 3 jenis, true or false, yes or no, dan multiple choice. Untuk yang true or false, klik di sini. Ada soal dan siswa boleh memilih true or false. Jika dia pilih true, klik saja di true. Nah, kalau jawabannya benar, tampilannya seperti ini dan akan diarahkan ke soal berikutnya. Yes or no. Kalau misalnya siswa menjawab salah ini ya, ini kan karena memang jawabannya salah. Jawabannya seperti ini. Ayo coba lagi. Nah, coba lagi ini dikembalikan ke soal. Multiple choice sama siswa memilih. Dan next. Saya hanya memberikan sedikit untuk latihan soal. Ini di akhir MPI saya. Demikian Bapak Ibu yang bisa sedikit saya bagikan terkait inovasi pembelajaran berbasis teknologi yang saya gunakan ketika mengerjakan tugas-tugas di Pembatik 2023 ini. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Ibu Maria atas pemaparannya, luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Inilah salah satu karya-karya, beberapa karya dari Ibu Maria. Ada banyak yang lain ya saya rasa dari Ibu Maria yang belum ditampilkan ya. Mungkin ada webinar khusus lagi nanti untuk sahabat teknologi sekalian nih. Kita kayak hanya beberapa menit ini. Bapak Ibu sekalian,
Pada sore hari ini kita juga sudah ditemani Bu Partila Umar. Beliau adalah Kabid PTK dari Lampung Tengah. Ibu atau biasa disebut Bunda Ila. Selamat sore Ibu, Bunda Ila. Beliau lagi dalam perjalanan. Selamat sore Pak. Ya, dalam perjalanan ke Jogja ya Bu ya. Masih di mana nih Bu? Maaf ini Bu. Ya, ini masih di kapal Pak. Masih di kapal, luar biasa. Iya. Terima kasih Bu udah bersedia Terima kasih, hadir. Bu. Udah ada tim tong ini di turun-turun. Ya, Bu. Oke. Silakan Bu, mohon arahannya untuk kami semua guru-guru Indonesia. Ada yang dari Lampung, ada juga yang dari provinsi lain Bu, dari Kepulauan Riau juga. Alhamdulillah gabung dengan webinar kali ini Bu. Mohon arahan dari Bu, silakan. Oke. Ya. Oke. Sambil jalan nggak apa-apa ya Pak. Siap. Iya, Bunda. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, salam semangat untuk teman-teman hebat semua. Yang saya hormati para guru-guru hebat yang ada di room ini. Mudah-mudahan kita bisa suatu saat bisa bertemu secara luring, walaupun hari ini kita bisa bertemu secara daring, tapi itu sudah sangat membuat saya bahagia dan bangga bisa berjumpa, bersilaturahmi walaupun hanya melalui daring pada teman-teman semua. Baiklah teman-teman, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada sore ini kita masih diberikan rahmatnya berupa kesehatan, kesehatan, sehingga kita dapat bersama-sama bertemu di Jumat ini dalam keadaan sehat. Selanjutnya semoga selawat serta salam selalu dilimpahkan. Ada Pak Eko, selamat sore Pak Eko. Baik teman-teman semua, mungkin Bunda nggak lama menyapa. Intinya Bunda mengapresiasi teman-teman semua yang sudah melakukan kegiatan ini, karena hanya orang-orang terpilih saja yang bisa melakukan ini semua. Yang terpilih dalam arti semangatnya, keinginan, kemauannya untuk berubah. Apalagi sekarang nih, di era sekarang ini Merdeka Belajar. Setelah pandemi COVID-19 terjadi transformasi pembelajaran. Yang tadinya kita belajar secara manual, tapi sekarang kita sudah beralih kepada digital. Dan ini terutama nih yang Bunda kenal banget nih, Mbak Lika, yang selalu komunikasi sama Bunda. Ya, terima kasih diberi kesempatan hari ini. Di dalam aku dulu deh ya. Apa panas? Iya. Maaf ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu di sini semuanya. Jadi Bunda hanya berharap, apalagi ini terkait dengan teknologi, tentunya ini sangat penting diberikan kepada anak-anak kita. Di era sekarang serba era digital. Mungkin kalau di era Bunda dulu pembelajaran itu masih secara manual, kita terbatas oleh ruang, tempat. Kalau sekarang tidak, buktinya saja hari ini Bunda yang berada di kapal, berada di tempat yang jauh, tetapi bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Itu berarti kan memang digital ini memang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun, kapanpun, yang penting kita ada keinginan untuk melakukan semua itu. Nah, hari ini teman-teman dengan topik bersinergi dan berkolaborasi untuk melakukan pembelajaran berbasis teknologi. Bagaimana sih caranya teman-teman bersinergi? Bagaimana teman-teman berkolaborasi? Nah, bersinergi dan berkolaborasi di sini bukan berarti hanya guru dengan guru saja, tetapi bagaimana guru bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan teman sejawatnya, kepala sekolahnya, siswanya, orang tuanya, bahkan masyarakat yang ada di lingkungannya. Orang tua pun seperti itu. Berarti semua stakeholder yang ada itu memang harus siap bersinergi dan berkolaborasi untuk melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi. Nah, tetapi tentunya itu bukan hal yang mudah, apalagi dengan beban-beban tugas teman-teman yang tidak hanya sebagai guru saja, tetapi mungkin dari tugas-tugas yang lain yang memang menuntut teman-teman untuk menunjukkan kinerja yang maksimal. Oleh karena itu, pada kesempatan Bunda hanya bisa berdoa dan memotivasi saja. Mungkin
Bunda pun tidak bisa seperti teman-teman semua. Tapi Bunda bangga, bahagia memiliki teman-teman hebat seperti teman-teman yang ada di sini semua. Bunda berharap mudah-mudahan apa yang teman-teman miliki, apa yang teman-teman kuasai bisa dijadikan sebagai praktik baik kepada teman-teman yang lain. Intinya begini, bukan hanya kita yang mampu, bukan hanya kita yang bisa, tetapi akan lebih baik lagi ketika kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Teman-teman ini mungkin lebih terdepan untuk menguasai pembelajaran berbasis teknologi. Tidak semua guru menguasai ini. Oleh karena itu, sesuai dengan tema teman-teman, bagaimana sih caranya teman-teman itu bisa bersinergi dan berkolaborasi sehingga pembelajaran berbasis teknologi ini bisa dibagikan kepada teman-teman yang lain, bisa diimbaskan kepada teman-teman yang lain. Jadi banyak teman-teman yang kebetulan sudah kenal karena salah satu termasuk guru penggerak, mungkin ada teman-teman yang mungkin belum pernah ketemu sama Bunda, tetapi melalui media ini juga kan termasuk media digital teknologi. Hebatnya digital teknologi. Mari kita bersama-sama berkolaborasi, bangun kerjasama, bangun komunitas yang baik supaya bisa menjangkau semua. Karena teknologi ini mendekatkan yang jauh, bukan menjauhkan yang dekat. Bukan sebaliknya, mendekatkan yang jauh. Jadi ada negatif dan ada positifnya. Tetapi kalau kita berbicara negatif, mungkin kita tidak akan maju ya Bapak Ibu. Tetapi kita menyikapi sesuatu itu harus melihat dari segi positifnya. Ayo kita bangun kolaborasi, ayo kita terus bersinergi, baik antar teman sejawat, kepada wali murid, kepada sekolah, juga kepada pemerintah daerah. Karena tidak mungkin kita bisa maju sendiri, tidak mungkin kita bisa bekerja sendiri. Semua butuh kolaborasi dan kerjasama yang baik antar berbagai pihak. Jadi libatkan semua komunitas, libatkan semua stakeholder yang bisa memajukan pendidikan, terutama pendidikan yang berbasis teknologi. Di sini banyak sekali teman-teman yang tergabung, bahkan ada yang sudah jadi guru penggerak atau masih calon guru penggerak. Itu adalah suatu modal yang sangat besar, kompetensi yang sudah dimiliki teman-teman, tinggal teman-teman kembangkan lagi. Bagaimana untuk memperdalam semua itu, supaya teman-teman bisa lebih memaksimalkan upaya-upaya untuk menciptakan pembelajaran berbasis teknologi, bisa menciptakan berbagai inovasi yang mana inovasi itu nanti akan bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu saja pesan-pesan dari Bunda. Selamat terus berbagi, selamat berjuang, jangan pernah lelah untuk berbagi, jangan pernah lelah untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Salam sehat, semangat. Bunda ada pantun untuk teman-teman. Boleh ya Pak? Kasih pantun? Boleh Bu. Boleh Pak. Bun, boleh Bun. Birunya laut seperti kolam, Cakep. ikan paus pakai penyelam. Cakep. Oh, cakep ya. Izinkan saya dari relung hati yang paling dalam. Cakep. Cakep ya? Mana cakep ya? Cakep. Iya. Bunda akhiri sambutan ini dengan salam. Selamat berjuang, terus lanjutkan diskusinya. Ini ada Pak Kabit Tugas. Ya, terima kasih. Diteruskan saja Mbak Lika, mohon izin mungkin Bunda langsung live Mbak Maria materinya Iya. luar biasa. Iya Bunda, terima kasih Bunda. Foto dulu Bunda. Foto dulu ya Bun. Jadi Bunda, oh foto ya. Iya, foto ya pengen Bun. banget belajar. Mungkin kapan-kapan pengen ikutan lagi kegiatan ini, pengen belajar deh dari materi. Siap Bun. Mbak Maria tadi sedikit banget nyimak putus-putus, tapi Masya Allah pembelajaran yang diciptakan itu luar biasa deh. Salut banget buat teman-teman hebat ini.
Besok undang saya ke tengah, Bun. Bu Maria. Oh iya, boleh. Mbak Lika, siap diagendakan? Iya, Bun. Iya, Bun, siap. Mbak Lika, semangat terus. Ini andalannya Lampung Tengah. Terima kasih, Bun, supportnya. Oke, Bunda akhiri dulu. Buat bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu ya. Apa ya, Bun? Kita foto bersama dengan Ibu Kabid PTK dari Lampung Tengah, Ibu Bunda Ila, atau kita mulai ya saat ini, Bu. 1, 2, 3. Oh, semangat. 1, 2, 3. Oke. Lagi, Bu. Lagi. Literasi, Bu. Oh, literasi. Literasi. Bentar ya, Bu. Semangat ya teman-teman semua. Izin Bunda melanjutkan perjalanan, ini baru naik bus lagi. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Yati. Mbak Lika, makasih ya. Iya, Bun. Terima kasih, Bunda, sudah bergabung. Terima kasih atas arahannya. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita telah mendapatkan arahan dari Ibu Partila Umar. Beliau adalah Kabid PTK dari Dinas Lampung Tengah. Beliau sekarang lagi perjalanan menuju Jogja ya. Tadi dalam posisi masih di kapal, kemudian turun kapal ya, masuk ke dalam bisnya kembali mungkin kendaraannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjutkan dengan paparan selanjutnya dan pemaparan best practice dari teman-teman sahabat teknologi yang bongkar habis semua istilahnya rahasia-rahasia mereka lah Bapak Ibu ya. Saya ingin menyapa Duta Teknologi yang telah hadir pada sore hari ini. Tadi saya melihat ada Bu Yuni Sudiasih. Ibu Yuni, selamat sore Bu. Ada Bu Yuni. Ya, kemudian tadi ada Pak Novia. Ya, selamat sore Pak Fahmi. Selamat sore Bu Yuni. Posisi Apa di mana, kabar, Bu? Saya masih di sekolah ini, Pak. Oh, mantap. Jam Anakku, segini. saya juga sekolah. Jam segini aja masih di sekolah ya. Iya, belum, nanti pulangnya nanti. Masih kebetulan ini masih ada kerjaan sekaligus mau memberikan semangat untuk Mbak Norma, untuk Mbak Maria, untuk Mbak Lica. Makasih Ya, nih terima Mas kasih, Fahmi. terima kasih Bu Mas Yuni. Fahmi udah memberikan support yang luar biasa, Bunda. Siapa tadi ya? Bunda Ila ya? Bunda Udah Ila. ya. Salam kenal Bunda. Semangat Mbak Norma, Mbak Maria, Mbak Lica. Sukses selalu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Supportnya. Selanjutnya mungkin ada Pak Novia. Pak Novia. Pak Novia mana? Tadi ada Pak Novia juga bergabung bersama kita. Beliau ada Duta Teknologi 2022 dari Lampung. Oh, mungkin sedang keluar ya ininya. Tadi masuk bergabung. Ya. Bapak Ibu sekalian, mari kita Ada Pak Hada lanjutkan. juga tadi. Ya, Pak Fahmi, tadi ada Pak Hada juga. ya Pak Hada tadi udah. Ya, kita apa namanya? Pak Hada masih ada kan ya? Oh, belum ada. Ya, nanti kalau ada lagi kita mungkin minta arahannya sedikit lah ya untuk acara kita sore hari ini. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mendapatkan pemaparan materi dari Bu Norma Siti Aisyah. Kepada Bu Norma Siti Aisyah, dipersilahkan, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, guru hebat semua. Terima kasih sudah hadir dan bergabung pada Zoom kali ini. Saya izin share screen ya Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sip. Sudah Bu. Oke. Sudah.
Aduh. Oke, jadi sebelum saya memaparkan praktik baik yang sudah saya lakukan di sekolah saya, ini ada beberapa inovasi pembelajaran yang telah saya buat. Nanti akan saya bagikan kepada teman-teman, akan kita kupas habis ya Pak Fahmi ya. Tapi sebelumnya tujuan dari saya akan memaparkan terlebih dahulu tujuan saya mengikuti kegiatan ini tidak hanya mencari menang kalah atau bagaimananya, tapi saya ingin meningkatkan kompetensi diri saya sebagai pendidik profesional untuk mengembangkan diri, baik kompetensi literasi, implementasi, kreasi dan berbagi. Karena dengan program ini pada akhirnya saya tahu bagaimana cara membuat multimedia pembelajaran interaktif, game pembelajaran, kemudian banyak lainnya lah, banyak konten-konten digital yang pada akhirnya saya bisa dapatkan dari program pembatik ini. Jadi Bapak Ibu bisa kita mulai ya. Jadi berbagi praktik baik itu pemanfaatan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Di sini tujuannya tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini tentang saya. Oke, bisa di skip aja langsung ke sini, inovasi pembelajaran. Nah, inovasi pembelajaran ini akan lebih baik jika kita menggabungkan model pembelajaran yang sesuai dengan inovasi pembelajaran yang telah kita lakukan gitu kan. Nah, kalau inovasi pembelajaran tidak digabungkan dengan model pembelajaran yang sesuai, dia akan inovasi pembelajaran itu akan tidak lebih bermakna gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya diterapkan pada pembelajaran di kelas. Tujuannya apa? Untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak kepada murid. Karena selama ini kan biasanya kalau kita menggunakan pembelajaran yang konvensional itu banyak membuat murid itu lebih cepat bosan, lebih cepat ngantuk. Jadi kita harus memodifikasi pembelajaran kita seperti apa dengan model pembelajaran yang tepat. Inovasi pembelajaran yang telah saya lakukan, ini saya membuat game pembelajaran Bapak Ibu, kemudian membuat komik elektronik, membuat berbagai video pembelajaran, baik video bahan ajar yang bisa diakses oleh siswa, kemudian di sini ada multimedia pembelajaran interaktif. Di sini ada absen dan refleksi berbasis QR code yang terintegrasi dengan microsite juga. Jadi benar-benar digital ya. Kemudian di sini juga ada asesmen dan refleksi berbasis digital juga. Kemudian penugasan siswa yang kesemuanya berbasis digital. Nanti akan saya spill satu-satu Bapak Ibu. Nah, kemudian model pembelajaran yang saya gunakan, kalau kemarin itu ini inovasi saya yang kedua sih, model pembelajaran saya yang kedua yang baru saya laksanakan. Jadi dokumentasinya sebenarnya belum banyak ya. TGT yaitu Teams Games Turnamen ya. Jadi sintaknya di sini ada tahap penyajian kelas, kemudian belajar dalam kelompok, kemudian ada games, ada turnamennya, dan ada penghargaan kelompok. Bagaimana alur pembelajarannya? Alur pembelajarannya itu ini saya patiin dulu videonya. Di sini ada asesmen diagnostik. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, saya memulai dengan memberikan asesmen diagnostik kepada peserta didik saya untuk apa? Untuk mengetahui kebutuhan belajar mereka. Karena kita tahu peserta didik kita itu berbeda karakter, berbeda minat, berbeda gaya belajar. Nah, ini dapat mengakomodir itu semua Bapak Ibu. Jadi dari asesmen diagnostik itu nanti akan terlihat bahwa anak tersebut apakah visual, memiliki gaya belajar visual, apakah audio ataukah kinestetik. Ini tes gaya belajar. Saya menggunakan tes gaya belajar dari Aku Pintar yang memang berbasis online dan anak-anak langsung tes di situ dan nanti hasilnya di screenshot dikumpulkan kepada saya. Jadi saya juga akhirnya tahu bahwa anak tersebut gaya belajarnya apa. Kemudian dari situ saya memberlakukan pembelajaran diferensiasi kepada peserta didik saya dengan pembedaan bahan ajar, pembedaan konten yang saya berikan, yaitu anak visual saya berikan artikel online atau e-komik, karena memang anak visual sukanya baca ya kan, suka hal-hal yang berbau visual, sedangkan anak audio itu lebih ke video pembelajaran, mereka suka jika ada musik-musik di dalamnya. Kemudian anak kinestetik itu saya berikan multimedia pembelajaran interaktif, karena di situ anak-anak juga bisa berinteraksi secara langsung ya kan,
secara langsung. Kemudian, eh, nah ini kegiatan siswa ketika belajar dalam kelompok. Jadi di dalam kelas tersebut anak-anak itu saya bagi menjadi tiga kelompok sesuai kebutuhan belajarnya. Tadi kan sudah dipetakan anak visual mana, anak audio mana, anak kinestetik mana, itu mempelajari materi dan bahan ajar yang berbeda. Ya, kemudian ini tergambar nih di kelompoknya, kemudian selanjutnya saya ini keriuhan berisik ya. Ini saya patiin dulu ya. Ini keriuhan waktu pembelajaran. Jadi kalau pembelajarannya itu diem, monoton, itu justru tanda tanya. Kenapa anak-anak ini diem? Takutkah? Atau membosankah? Atau ngantuk anak-anak? Itu justru nggak bagus kalau menurut saya. Jadi kita benar-benar menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, bagaimana pembelajaran itu bisa berpihak kepada murid. Jadi anak-anak harus lebih aktif daripada gurunya, ya kan? Jadi di sini siswa diberikan game pembelajaran. Saya nanti akan spill game pembelajarannya seperti apa. Game pembelajarannya pun berbeda dengan materi yang sama. Waktu itu materinya tentang jenis pasar, Bapak Ibu. Kemudian games tersebut harus diselesaikan dengan tim dalam waktu yang cepat. Jadi cepet-cepetan, jadi 3 kelompok itu cepet-cepetan menyelesaikan game yang berbeda dengan materi yang sama. Setelah selesai games tersebut, siswa diberikan catatan tempat rahasia. Ini ada yang di gambar kedua ini saya memberikan catatan tempat rahasia, secret place. Jadi saya buat kayak kocokan arisan itu. Kocokan arisan itu ada 3. Jadi saya tentukan 1 di teras majlis, 1 di GJB, 1 di gazebo, 1 di Beringin. Jadi ini memang tempat-tempat yang ada di di sekolah kita. Jadi tujuannya apa? Anak-anak nanti setelah menyelesaikan game, mereka cepet-cepetan ke tempat tersebut. Di tempat tersebut mereka mencari harta karun. Nah, harta karunnya apa? Harta karunnya itu berupa barcode tantangan. Jadi saya berikan barcode, itu saya print, kemudian saya gulung cantik ya, saya kasih pita, itu saya taruh di sudut-sudut gazebo ini, gambar ketiga ini Bapak Ibu nih. Nah, ini waktu mereka sudah menemukan. Ini waktu mereka sudah menemukan barcode tersebut. Jadi ketika mencari itu memang benar-benar seru sekali, mereka cepet-cepetan. Karena memang ada hadiah yang saya sediakan pada waktu itu ya kan. Nah, kemudian sudah dapat harta karunnya, ternyata di dalam kertas tersebut ada barcode. Barcode-nya itu tantangan. Barcode-nya itu kemudian mereka scan. Barcode-nya mereka scan, ini ada di slide ketiga. Apa yang ada di dalam scan tersebut? Ternyata ada pertanyaan. Pertanyaan yang harus dijawab secara cepat dan tepat. Dan itu akan menentukan bahwa grup tersebut menang atau tidak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nanti setelah mereka dapat menyelesaikan tantangan, sudah itu gamesnya tentang pelajaran semua ya Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu seputar dengan materi yang akan kita ajarkan. Kemudian tim yang menyelesaikan proyek dengan cepat dan tepat itu diberikan penghargaan berupa hadiah kecil dan ucapan selamat dari rekan-rekan. Jadi hadiahnya itu nggak banyak Bapak Ibu, cuma coklat 1000-an ya, coklat 1000-an, tapi dikali beberapa orang itu sudah senang banget anak-anak dan sudah cukup antusias. Dan kemudian saya setel lagu We Are the Winner. Nah itu jadi suasananya benar-benar mereka itu pemenang sejati gitu, dan mereka cukup antusias, cukup bangga dengan pencapaian mereka pada saat itu ya kan. Kemudian di sini ini penghargaan kelompok juga. Ini saya lagi bagi-bagi coklat yang kedua ini. Selanjutnya siswa mengerjakan Pak Ibu asesmen dan refleksi juga digital ya, secara digital. Refleksi tujuannya apa? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Jadi saya tahu pembelajaran saya pada saat itu apa yang dirasakan oleh siswa, apakah menyenangkan, apakah membosankan, apakah mengantuk anak-anak. Jadi saya bisa mengkoreksi diri saya dan bisa berbuat lebih baik lagi ke depannya gitu kan. Nah, selanjutnya oh iya, ini video praktik baik saya Bapak Ibu. Nanti kita setel nanti aja setelah saya spill ya. Oh ya, ini hasil karya siswa proyek berbasis digital.
ini hasil karya siswa yang sudah terdigitalisasi. Jadi anak-anak itu tidak hanya saya kasih komik untuk belajar, tapi mereka buat komik. Kenapa? Karena saya rasa saya ini mengajar jenjang SMK. Jenjang SMK itu harusnya sudah bisa berkreasi, sudah bisa membuat ide-ide gitu kan. Nah, jadi sebelum mereka membuat komik itu mereka harus menguasai dulu materi apa yang akan dibuatkan ceritanya, materi apa yang akan dibuatkan komiknya, baru mereka bisa menuangkan ide mereka ke dalam komik tersebut. Nah, waktu pameran hasil karya, kemudian ini portofolio digital berbasis G-Site. Nah, ini anak-anak juga saya berikan penugasan wajib membuat portofolio digital, jadi kayak website pribadi gitu Bapak Ibu, yang menggambarkan biografi dirinya, tentang mereka, alamat segala macam, penghargaan, prestasi apa yang sudah pernah diraih. Tujuannya apa? Tujuannya mereka mempromosikan diri mereka, karena kami ini kan anak SMK ya Bapak Ibu ya. Nantinya akan berguna portofolio digital ini sebagai sebagai bahan untuk melamar pekerjaan. Jadi secara tidak langsung pemberi kerja itu akan melihat, oh anak ini kalau sudah punya website digital berarti anak ini minimal melek teknologi. Itu yang saya terapkan ke anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak selain membuat portofolio digital pribadi, anak-anak juga memiliki portofolio digital website kelas. Jadi anak-anak itu punya website kelas masing-masing. Di situ isinya foto-foto kelas, foto-foto mereka sedang belajar, itu mereka saya biasakan seperti itu. Kemudian ada lagi di sini River of Life, ini Sungai Kehidupan. Ini waktu saya menjadi koordinator P5 kemarin, saya memberikan penugasan tentang River of Life, semacam poster tentang kehidupan mereka, masa lalu, masa sekarang, masa depan gitu kan. Kemudian di sini daftar riwayat hidup juga secara digital. Kemudian video pembelajaran, jadi anak-anak itu tidak hanya menonton saja video pembelajaran yang sudah saya berikan, tapi mereka juga harus bisa membuat video pembelajaran, mereka harus bisa membuat video bahan ajar segala macam seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, sudah. Sekarang saya spill inovasi pembelajaran yang saya lakukan apa aja ya. Sebentar Bapak Ibu, agak loading di tempat saya. Nah, ini blog yang saya buat, blognya Dunia Ekonomi. Siapa yang bisa mengakses, siswa juga bisa mengakses blog saya. Ya, di sini ada macam-macam, ini Dunia Ekonomi karena saya guru ekonomi tadi sama dengan Bu Maria. Di sini biografi tentang saya, dan di sini ada terkoneksi dengan akun media sosial saya termasuk WA. Jadi jika anak-anak membutuhkan jawaban atas pertanyaan mereka, misalnya nggak paham, langsung ketik aja ini WA, langsung terhubung ke WA. Nanti kita spill. Nah, ini inovasi pembelajaran tadi ya Bapak Ibu ya. Dan ini video, ini saya spill sesuatu video dari MPI dulu mungkin. Ya, MPI kalau tadi. Nah, ini MP pembelajaran MPI saya. Ini saya buat menggunakan Smart Art application ya. Di sini tentang uang, materinya tentang uang. Anak-anak ngeklik ini, itu langsung terkoneksi dengan berbagai fitur menu seperti ya. Kemudian di sini ada susul satuan, materi sejarah uang. Nah, seperti ini. Nah, ini ada musiknya juga. Terdengar ya Bapak Ibu ya. Nah, bagi siswa visual yang tidak suka berisik, itu bisa juga dimatiin. Ada tombol mematikan ini. Kemudian lanjut ini ya, lanjut ke sini boleh deh. Nah, di sini ada latihan soalnya juga sama tadi seperti Bu Maria. Jadi anak-anak bisa langsung berinteraksi, berlatih mereka berlatih langsung ketika menjawab pertanyaan ini salah, maka langsung tidak ada nilainya. Kalau saya, jika menjawab benar itu langsung ada nilainya. Seperti ini contoh. Nah, ini nilainya masih 0 di sini Bapak Ibu. Ya. Dan ini tidak bisa diulang Bapak Ibu. Jadi kalau anak itu nilainya 20 misalnya, belum menguasai materi, maka ya memang 20, nggak bisa diulang lagi gitu loh.
Jadi nggak bisa pengulangan seperti itu, nggak bisa gitu kan. Ya, kemudian kita balik lagi ke sini deh. Ini referensi data-data saya ambil dari mana. Ini ada video pembelajaran juga yang saya sematkan di sini. Oke, ini kalau saya setel bisa panjang nanti durasinya ya Bapak Ibu. Jadi semua ini sudah terintegrasi, sudah nge-link sesuai dengan ininya, sesuai dengan icon-icon ini. Kemudian lanjut ke ini ya Bapak Ibu ya. Mana tadi? Nah, ini MPI tadi, MPI saya tadi ya, sudah saya bagikan. Dan ini saya coba buka game pembelajaran. Ya, ini sebenarnya kalau diklik bisa langsung Bapak Ibu, karena langsung nge-link. Cuma saya takut khawatir lama, loadingnya lama, jadi memang sudah saya sediakan di atas. Ini apa namanya, game pembelajaran. Game pembelajaran yang saya buat ini jadi ada 3 jenis, dan ini kontennya materinya sama tentang jenis pasar. Ya, bisa dicontohkan misalnya ini deh kita. Ya. Misalnya ini ya, kita contohkan ya, play. Aduh, tuh kan loading ya, Bapak Ibu agak bersabar. Ini jenis pasar, di sini ada ketentuannya, silakan susun abjad pembentuk kata berkaitan dengan materi-materi jenis pasar berikut. Nah, jadi di sini anak berlomba, ini yang tadi yang dikerjakan sama anak-anak nih. Ya, jadi jenis pasar itu maksudnya di sini kata-kata yang terkait dengan jenis pasar itu apa. Jadi dari kata-kata ini anak-anak disuruh untuk menyusun. Nah, seperti ini penampakannya. Nah, di sini ada berwaktu juga Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya anak tidak bisa menyelesaikan dengan baik, waktunya akan berkurang seperti itu. Nah, ini akan terus seperti itu. Ini hanya spill satu aja saya ya, satu model aja. Selanjutnya ini ada beberapa macam ya Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya saya akan spill komik pembelajaran. Komik pembelajaran ini yang saya buat sendiri Bapak Ibu. Ini saya contohkan kepada peserta didik saya untuk membuat hal yang sama. Ya, hal yang sama tentunya ya karena mereka belajar sambil melakukan, learning by doing tentunya masih banyak kekurangan. Dan itu akan terus jika mereka memang passionnya di situ, malah terus-terusan mereka buat komik itu Bapak Ibu, kesenangan. Ini saya spill ya Bapak Ibu, ini materinya tentang inflasi. Ini di sini materi tentang inflasi, kemudian pengenalan tokoh di sini. Di sini materinya tuh semua materinya, dan ini terintegrasi dengan QR code. Jadi QR code ini biar anak-anak membiasakan diri untuk mengetahui berita terbaru Bapak Ibu. Jadi ini saya buat nge-link dengan berita terbaru tentang inflasi bulan terbarunya apa gitu Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu langsung scan, langsung dapat artikel berita online terbaru, dan langsung bisa ngitung inflasi Bandar Lampung ini berapa, inflasi Lampung ini berapa. Jadi tidak sekedar hanya ngawang-ngawang inflasi itu apa ya, seperti itu ya, terus kok bisa ya. Jadi memang benar-benar pembelajaran kontekstual, anak-anak diajak langsung untuk mengetahui hal-hal sesuai dengan yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan ini di akhir jadi jika klik link quizzes ini, dia langsung nge-link Bapak Ibu, langsung nge-link ke quizzesnya, dan anak-anak langsung bisa mengerjakan quizzesnya dan langsung terdata ya di akun quizzes saya, siapa yang mengerjakan, berapa nilainya, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya apalagi nih yang nah ini yang di bawah ini Bapak Ibu, ini ada absensi dan refleksi digital Bapak Ibu. Nah, jadi saya ini punya mimpi yang mudah-mudahan sudah tercapai atau belum, saya nggak paham ya. Jadi saya punya mimpi, saya tuh membangun sebuah digitalisasi, kelas yang terdigitalisasi. Ini di hadapan saya, ini bentuknya kelihatan nggak sih? Kelihatan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi saya tuh ngajar bawa ini Bapak Ibu, kayak barcode apa ini, QRIS gitu ya. Nah, ini ya, kelihatan nggak sih? Ya, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Ini saya bawa ke dalam kelas. Tujuannya apa? Jadi memang benar-benar kelas itu terdigitalisasi mulai dari absen,
dan refleksi itu semua udah terdigitalisasi. Jadi anak udah nggak manual lagi Bapak Ibu. Jadi saya nggak si A masuk apa enggak, si B masuk atau enggak gitu. Akan lebih akurat jika mereka memang benar-benar scan barcode, kemudian mereka isi di situ. Jadi tahu saya mereka datangnya telat atau enggak, mereka hadir atau enggak. Dan di sini juga mereka wajib mengisi refleksi. Refleksi itu tentang materi apa yang dipelajari saat itu gitu loh. Jadi nggak ada istilah titip absen ya gua gitu, nggak ada istilah seperti itu. Begitu juga asesmen dan refleksi digital Bapak Ibu, semua sudah terdigitalisasi. Dan ini video pembelajaran. Di sini juga di blog ini sudah saya sediakan video pembelajaran untuk anak didik saya, ya. Jadi ketika mereka dapat materi apa, Bapak Ibu, mereka bisa mencari video bahan ajar apa yang mau mereka tonton. Ini video bahan ajarnya, video bahan ajar saya semua, Bapak Ibu, karena memang saya passionnya di video ya, Bapak Ibu. Jadi saya suka-suka aja ketika saya suruh buat video, dan ini udah dari tahun berapa ya? Tahun 2000-an kali ya saya buat ini ya. Jadi udah cukup banyak Bapak Ibu referensi video pembelajaran saya Bapak Ibu. Jadi dan ini memudahkan anak-anak. Ini materinya tentang ekonomi semua Bapak Ibu, karena memang saya ekonomi mata pelajarannya. Dan ini video praktik baik yang sudah saya lakukan. Ini saya taruh juga di sini. Dan yang terakhir mungkin kita tonton sedikit ya Bapak Ibu ya, sedikit aja. Saya spill. Ini langsung di menit kedua aja. Sebentar. Nah, oke, di sini. Ini kegiatan saya waktu di dalam kelas, Bapak Ibu. Ini waktu memberikan akun belajar ID, jadi memang saya mewajibkan anak-anak untuk menggunakan akun belajar ID di dalam pembelajaran saya. Wajib, Bapak Ibu. Kalau nggak ada, saya bagikan. Kalau nggak ada, ya saya ajukan. Nah, ini ketika anak-anak mengintegrasikan akun belajar ID ke Canva. Jadi memang banyak lebihnya ya belajar ID ya. Dengan belajar ID kita bisa dapat Canva for Education dengan template-template yang lebih banyak tentunya dibandingkan dengan Canva biasa. Oke, Bapak Ibu, itu sekilas saja tentang pembelajaran saya di dalam kelas. Mungkin itu saja dari saya ya, Bapak Ibu. Semoga ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Saya kembalikan lagi kepada moderator, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Norma, luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian ya. Wah, dari Bu Maria dari Tanggamus ya Bu ya. Kemudian Bu Norma dari Bandar Lampung, ya semuanya telah membagikan praktik baiknya, telah membagikan inovasi pembelajarannya, dan kita akan mendapatkan lagi materi pembelajaran, akan mendapatkan inovasi pembelajaran telah dilakukan oleh Bu Lika dari Lampung Tengah ya. Kita simak ya. Sebelum Bu Rika, saya rasa Bapak Ibu sekalian dari sini saya udah kegambar nih, udah punya keinginan
ibaratnya ini webinar sore ini anggap aja ini sesi 1. Nanti ada sesi 2, sesi 3 dan seterusnya dari ibu-ibu guru hebat bertiga ini. Wah, luar biasa. Ibaratnya kayak drakor, ada sesi ya, ada seri-seri selanjutnya yang harus banyak ini kita menggali-gali ilmu dari ibu-ibu sekalian yang menjadi pemateri pada sore hari ini. Untuk pamungkasnya kita persilakan Bu Lika Dewi Septiana dari Lampung Tengah. Pada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia ya Bapak Ibu guru hebat. Sebelumnya Bu Maria dan Bu Norma ini sudah mempresentasikan inovasi yang saya sendiri sangat terinspirasi dengan beliau berdua ya. Semoga lain waktu saya bisa belajar dengan Bu Norma dan Bu Maria untuk bisa mengaplikasikan atau mempraktekkan di sekolah saya. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah. Sudah Bu. Sudah Bu. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lika Dewi Septiana. Saya mengajar di SMPN 2 Seputi Agung, Kabupaten Lampung Tengah. Ini biodata saya. Pada kesempatan sore ini, saya ingin berbagi baik mengenai pembelajaran berbasis teknologi dengan menggunakan internet. Untuk kesempatan ini mungkin saya konsen atau fokus pembelajaran berbasis teknologi dengan menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah ya Bapak Ibu. Khususnya di sekolah saya ada sarana dan prasarana semisal Chromebook, kemudian ada LCD proyektor, kemudian ada tablet pendidikan atau iPad. Nah, di sini khususnya saya akan membahas Chromebook karena memang walaupun pemerintah sudah mencanangkan pelaksanaan kurikulum merdeka, namun di sekolah masih banyak guru yang menerapkan pembelajaran dengan metode yang lama. Contohnya masih menggunakan metode tradisional, yaitu ceramah untuk menyampaikan materi, kemudian sumber belajarnya juga masih menggunakan buku paket, hanya menggunakan buku paket di perpustakaan yang sangat-sangat terbatas tentunya jumlahnya. Nah, selain itu dari data ya, sudah banyak memang sekolah yang mendapatkan bantuan Chromebook dari pemerintah, namun hanya dimanfaatkan untuk melaksanakan ujian nasional, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi banyak sekali Bapak Ibu guru yang belum mengetahui mungkin bahwa Chromebook itu juga bisa dimanfaatkan untuk proses pembelajaran guna menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa yang mengacu pada pelaksanaan kurikulum merdeka. Jadi di sini saya juga menghimbau kepada Bapak Ibu guru yang sekolahnya sudah mendapat bantuan Chromebook agar dimanfaatkan untuk proses pembelajaran. Jadi media yang saya gunakan adalah Chromebook yang otomatis sudah terintegrasi dengan akun Belajar ID dan juga aplikasi Google Workspace. Untuk langkah awal tentu saja saya akan mengarahkan siswa untuk login dengan menggunakan akun Belajar ID masing-masing siswa. Setelah itu saya akan mengarahkan siswa menuju ke Google Classroom atau Classroom yang sudah saya buat. Bapak Ibu, kebetulan saya mengajar kelas paralel. Jadi dari mengajar kelas 7 itu ada 7A, 7B, ada 5 kelas ya Bapak Ibu sampai dengan 7E. Jadi saya buat classroom-nya juga sampai 5. Siswa akan setelah login di Classroom akan memilih menu Classwork.
Di menu classwork ini saya sudah mengisi dengan fitur-fitur pembelajaran seperti materi pembelajaran ataupun asesmen atau tugas untuk siswa dan juga soal-soal latihan untuk siswa. Untuk materi pembelajaran, saya menggunakan video pembelajaran yang biasa saya upload dari YouTube atau bisa saya share linknya langsung dari YouTube. Selain video pembelajaran, saya juga membuat materi pembelajaran berupa presentasi, yaitu saya buat di Google Slide, kemudian linknya saya tautkan di Google Classroom. Nah, ini Bapak Ibu ya, jadi siswa dapat menuliskan hal-hal penting tentang materi dari yang sudah saya sajikan, baik itu dari video maupun dari slide presentasi. Setelah itu, siswa akan saya arahkan untuk mengerjakan asesmen berupa latihan soal dan tugas. Saya buat di Google Formulir. Saya letakkan juga di Classroom. Nah, untuk Google Formulir, hasilnya ini bisa langsung dilihat dan saya tayangkan melalui LCD proyektor, jadi seluruh siswa bisa melihat hasil tugas yang sudah mereka kerjakan. Selain menggunakan fitur-fitur di atas, saya juga menggunakan lembar kerja interaktif atau LKPD online. Saya menggunakan Lipoxit, sama ya Bapak Ibu, jadi linknya saya taruh juga di Classroom, jadi satu untuk materi dan latihan soalnya atau asesmennya. Ini adalah hasil dari siswa, jadi langsung terlihat, langsung bisa ditayangkan, seluruh kelas bisa melihat hasil tugas yang sudah mereka kerjakan. Kemudian selain Lipoxit, saya juga menggunakan platform pembelajaran online yang berupa kuis. Untuk pertama yang saya pakai adalah Quizizz. Jadi Quizizz ini seperti permainan, anak lebih antusias untuk belajar. Pertama, siswa akan login, kemudian mereka akan mengerjakan secara berkelompok. Karena biasanya dalam satu kelas itu ada 30 siswa, saya menggunakan Chromebook-nya secara berkelompok ya Bapak Ibu. Jadi satu kelompok itu bisa berjumlah 3 siswa ataupun 2 siswa. Saya tayangkan sebentar ya Bapak Ibu untuk pembelajaran dengan Quizizz. Mohon maaf ini loading. Mohon maaf Bapak Ibu, agak lama nih loadingnya. Jadi seperti yang terlihat di slide tadi ya Bapak Ibu, anak begitu riang, begitu gembira untuk melaksanakan proses pembelajaran yang berbasis permainan seperti Quizizz. Hasilnya juga akan saya tampilkan melalui LCD proyektor ya, jadi terlihat pemenangnya siapa ini. Kemudian untuk platform pembelajaran kuis online yang kedua yang saya gunakan adalah Kahoot. Pertama siswa akan saya arahkan login dengan menggunakan PIN yang saya bagikan. Kemudian mereka akan memulai mengerjakan soal-soal yang ada di Kahoot.
Mohon maaf Bapak Ibu, sama seperti tadi, loading. Melihat mereka bersemangat, saya juga sebagai gurunya ikut bersemangat Bapak Ibu untuk terus belajar, menciptakan metode pembelajaran yang akan membuat siswa saya lebih antusias untuk mengikuti pelajaran saya. Itu yang pertama ya Bapak Ibu untuk presentasi yang pertama. Untuk berbagi praktik yang kedua, saya akan mencoba menampilkan media pembelajaran interaktif yang sudah saya buat. Masih loading Bapak Ibu. Media pembelajaran yang saya buat adalah cabang-cabang ilmu sains. Seperti ini ya Bapak Ibu tampilannya. Mohon maaf, apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Bu. Bu. Ya. Terlihat, Bu. Ya, sedang loading Bapak Ibu. Loading, Bu. Ya, sedang loading Pak. Maaf Pak. Mungkin jaringan. Ya. Ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Fitur-fiturnya saya isi dengan sasaran, tujuan pembelajaran, materi, evaluasi, dan daftar pustaka dan juga pengembang. Untuk sasaran bisa kita lihat. Jadi sasaran media pembelajaran interaktif ini digunakan untuk seluruh siswa SMP kelas 7 yang menggunakan kurikulum Merdeka pada umumnya, dan siswa SMP N2 seperti Agung kelas 7A sampai 7E pada khususnya. Setelah sasaran, saya juga menuliskan tujuan pembelajarannya di sini. Kemudian untuk materi, saya buat dalam bentuk video pembelajaran. Jadi saya masukkan di sini ya Bapak Ibu video pembelajarannya. Hakikat Ilmu Sains kelas 7 Kurikulum Merdeka. Di sini juga ada 3 video yang saya masukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, selamat pagi. Pada video kali ini kita akan belajar materi hakikat ilmu sains dan metode ilmiah materi bab 1 IPA kelas 7 semester 1 kurikulum Merdeka Belajar. Ya, kira-kira seperti itu Bapak Ibu videonya. Kemudian untuk evaluasi, loading Bapak Ibu. Saya menggunakan aplikasi Lumi yang linknya saya tautkan atau saya masukkan di Google Site. Evaluasinya saya buat lembar kerja peserta didik. Ada pendahuluannya.
sama ya Bapak Ibu dengan yang pertama tadi. Kemudian ada juga tujuannya, tujuan pembelajaran. Kemudian ada materi. Setelah itu saya juga memberikan latihan soal atau asesmen. Untuk soal yang pertama, ini berupa soal untuk memilih benar atau salah pernyataan yang saya buat, true or false. Kemudian untuk soal yang kedua, melengkapi pernyataan. Jadi ini jawabannya ada di bawah, tinggal diisi ke atas, tinggal dipindahkan ke atas. Untuk soal nomor 3, saya buat soalnya berupa pilihan ganda. Untuk soal nomor 4 berupa isian singkat. Kemudian untuk soal nomor 5 saya buat video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, selamat pagi. Soalnya saya taruh di sini di tengah-tengah video, jadi anak otomatis harus mengikuti isi video pembelajaran supaya bisa menjawab soal. Mungkin kira-kira seperti itu presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf sekiranya tadi dalam penyampaian sering loading ya Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada moderator Bapak Muhammad Fahmi, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Lika Dewi Septiana, luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian, materi pemaparan inovasi-inovasi pembelajaran yang telah dilakukan oleh ibu-ibu pada narsum sore hari ini ya. Saya pribadi sebagai moderator memutuskan untuk akan menghubungi mereka masing-masing ini untuk belajar lagi. Kayaknya walaupun saya guru SMK, guru cowok, istilahnya saya merasa ya Allah banyak banget ya istilahnya saya pribadi aja banyak yang belum saya buat ini, belum baik dari materi pembelajaran maupun dari asesmen yang luar biasa menarik menurut saya pribadi. Yang saya yakin banyak Bapak Ibu guru hebat juga di sini yang tertarik juga untuk membuat materi-materi pembelajaran, kemudian asesmen seperti Bapak Ibu-ibu guru pada sore hari ini ya. Bapak Ibu guru hebat, setelah ini kita akan tanya jawab dulu ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada pemateri, silakan raise hand. Adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung kepada pemateri? Atau juga ini Bapak Ibu-ibu pemateri, mohon sediaannya untuk menampilkan nomor HP-nya di chat sehingga nanti mungkin ada yang ingin menghubungi secara langsung via WA ya. Seperti itu ya. Kalau mungkin di sini mungkin terbatas, ingin bertanya-tanya terbatas, mungkin ada Bapak Ibu guru hebat kita yang jadi peserta pada sore hari ini ya, ingin bertanya-tanya secara detail, nah bisa menghubungi langsung oleh Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian. Silakan Ibu mencantumkan nomor WA-nya, Bu Lika, Bu Norma dan Bu Maria, mohon kesediaannya untuk mencantumkan nomor WA-nya di chat. Ya. Bu Lika mungkin mohon kesediaannya juga untuk stop share screen-nya Bu, lupa saya. Oh iya ya. maaf Pak. Ya. Oke. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya? Ya, saya yakin banyak sebenarnya yang ingin nanya ya, cuma karena terbatas waktu, nanti aja lah ya lewat WA aja. Ya silakan Bapak Ibu ya. Saya yakin ibu-ibu narasumber hebat pada sore hari ini sangat welcome. Ya silakan Bapak Ibu sekalian untuk bertanya langsung via WA kepada Bapak Ibu, ibu-ibu yang jadi narasumber pada sore hari ini. Baik, jika tidak ada yang bertanya, mungkin kita akan akhiri sesi sore hari ini. Ya luar biasa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya mengulang kembali quotes-nya yang telah diberikan tadi oleh Bu Tanti ya. Perubahan tidak dapat dimulai dari atas, semuanya berawal dan berakhir dari guru.
Jangan menunggu aba-aba, jangan menunggu perintah, ambillah langkah pertama. Itu dari Pak Nadiem Makarim ya. Besok dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas semua kesalahan dari kami semua. Kita akhiri ya Bapak Ibu ya, Ibu narasumber. Mungkin ada yang ingin berpantun lah. Ini lupa nih saya. Bapak Ibu mungkin dari satu-satu ibu-ibu narasumber silakan closing statement dan pantun. Ya, silakan Bu. Saya dulu ya Pak. Ya, silakan Bu. Ya, pantun saja ya Bapak Ibu ya. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Oke, selanjutnya silakan Ibu siapa nih? Bu Maria atau Bu Norma silakan. Ya Pak ya. Silakan Bu Maria. Kalau saya nggak bisa pantun Pak, quotes aja ya. Oke, siap. Jangan pernah takut memulai perubahan Bapak Ibu. Perubahan itu sulit, tetapi sulit itu akan lebih sulit jika kita tidak mau berubah. Terima kasih. Cakep. Cakep juga Bu. Terima kasih Bu Norma, silakan Ibu. Bu Norma, mana Bu Norma? Oh ya, silakan Bu Norma, closing statement atau pantunnya Bu? Waduh, nggak bisa pantun saya Pak. Closing statement aja ya. Mungkin dengan adanya program ya, dengan adanya program pembatik ini, semoga kita para guru bisa menjadi pendidik yang profesional yang mampu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang menyenangkan yang berpihak kepada murid dan dapat mengimplementasikan kurikulum merdeka di setiap. Oke, terima kasih Ibu Norma. Bapak Ibu guru hebat sekalian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru sekalian pada webinar kali ini. Sebelum berakhir, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Bapak Ibu guru telah bersama-sama belajar nimba ilmu pada sore hari ini. Kami semua, saya selaku moderator, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu yang ikut mensukseskan webinar sore ini. Terima kasih ya Kak. Terima kasih sudah Bu Aziza izinkan dari Kepulauan Riau, luar biasa. Terima kasih dari Pak siapa tadi yang dari Bu Kepulauan Riau? Ya. Pak Aziza dari Kepulauan Riau. Bu Yuni masih di sekolah apa di mana nih Bu Yuni? Masih dong. Oh, Cuma hari kerja ya Bu. Saya nunggu Bu Norma nggak sini-sini. Oh ya Allah, Atu Yuni makasih banyak sudah hadir. Tadi ada Pak Hada juga ya? Ya ada Pak Hada. Hada, Novia juga ada Bu. Sinyalnya nggak support. Iya. Kapan kesini? Nanti kita jalan-jalan. Ya, ditunggu ya di Bandar Lampung ya. Kan BGP Lovers gitu. Asik. Betul. BGP Lovers. Iya, makasih ya Mas Fahmi udah memberikan support dan motivasi untuk teman-teman. Siap Bu. Ya. Assalamualaikum. Aku izin live ya. Ya, Sukses ya. Terima kasih Bu doanya. Alhamdulillah beres ya Bu ya. Saya matiin rekaman ya Bu ya. 1 jam 50 menit. Rekaman.